Salah satu penunjang kesuksesan dalam beternak kelinci yaitu manajemen yang baik. Manajemen yang baik dalam hal breeding sangat diperlukan dalam kita beternak kelinci. Nah, bagaimana cara memanajemen breeding atau pengembangbiakan? Yuk sama-sama kita bahas di video ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara aku memanajemen breeding atau pengembangbiakan di kandang aku sendiri. Nah, sebelum aku mengawinkan kelinci, biasanya ada tahapan-tahapan atau proses-proses yang aku lakukan. Mulai dari mempersiapkan indukan ketika mau dikawinkan hingga nantinya proses kehamilan kelinci itu juga aku siapkan. Biasanya hal yang pertama yang aku lakukan yaitu memberikan obat gudik atau obat scabies. Biasanya semua indukan yang mau aku kawinkan itu harus disuntik dulu ya. Ini khususnya disuntik ya teman-teman ya. Disuntik dulu untuk obat scabiesnya atau obat gudiknya. Sehingga nanti ketika proses kehamilan kelincinya itu terhindar dari gudik atau scabies. Adapun nanti ketika muncul gudik atau scabies ketika dia hamil bisa kita atasi ini sampai belepotan aku ngomongin. Bisa kita atasi dengan memberikan salep ataupun obat tetes ya biasanya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua yang aku lakukan, aku menginjeksi atau menyuntik juga vitamin B kompleks. Aku memberikan vitamin B kompleks untuk kelinci yang mau dikawinkan atau masih proses kehamilan, awal-awal kehamilan. Nah, itu nanti aku suntikan. Kemudian juga aku berikan lagi jamu untuk kesehatan kelinci di minumnya. Itu biasanya di awal-awal kehamilan itu sudah aku persiapkan. Mulai dari persiapan seperti ini hingga nanti 1 minggu kehamilan. Sehingga menjaga tubuhnya agar performanya tetap bagus ya teman-teman. Nah, ini indukan yang nantinya akan kita persiapkan untuk kawin. Nah, ini ada satu yang baru mau lahiran, mungkinan nanti dia akan menyusul. Oke. Biasanya hal pertama yang aku lakukan ketika mempersiapkan kelinci untuk dikawinkan yaitu memberikan beberapa obat tadi, salah satunya ini B kompleks. Nah, ini B kompleks. Kemudian juga ini ada Wormectin untuk nanti obat scabiesnya. Kemudian biasanya karena aku mengawinkan kelinci itu barengan, jadi sekitar 8-10 ekor indukan itu harus kawinnya barengan. Dalam artian 2-3 hari sudah kawin semua. Biasanya aku mengawinkan kelinci itu pagi dan sore ya teman-teman ya. Jadi jantan itu kawinnya pagi dan sore. Agar kelincinya itu hamilnya bersamaan semuanya. Birahinya bersamaan semuanya. Aku juga menggunakan perangsang hormon estrogen. Hormon estrogen untuk kelinci betinanya. Nah, ini aku mau pakai Ovalumon. Jadi kita bantu juga dengan Ovalumon sehingga nanti meningkatkan hormon estrogennya, kelincinya jadi birahi cepat. Kalau kita mau dengan cara yang alami bisa kita treatment menggunakan jagung, bisa kemudian toge, biasanya ada juga daun kemangi, macam-macam ya teman-teman ya. Tapi itu prosesnya memang cukup lama kita menunggunya. Tapi kalau kita suntik dengan hormon estrogen ini, Ovalumon ini ya akan cepat membuat hormon estrogennya itu meningkat sehingga kelincinya cepat birahi. Nah, ini karena memang kelincinya ini sudah birahi juga, jadi nggak perlu lagi kita suntik dengan Ovalumon. Namun nanti ada beberapa ekor kelinci yang belum begitu birahi, nanti kita suntik dengan Ovalumon sehingga nanti cepat meningkatkan hormon estrogennya.
Untuk kelinci yang ada di depan aku ini, kita suntik aja menggunakan Wormectin dengan B-kompleks. Oke, yang pertama aku mau suntik Wormectin dulu. Ini biasanya untuk indukan itu aku menggunakan 0,3 ya teman-teman ya. Karena memang banyak perdebatan untuk nyuntik Wormectin ini. Karena kalau di aturan pakainya yang ada di Wormectin, yang ada kertas aturan pakai Wormectin ini itu 0,02 per kilogram. Karena dia ini kan sama dengan kucing ya. Jadinya dia disamain dengan kucing, tapi di petunjuk itu tidak ada kelinci ya teman-teman, hanya ada kucing dan anjing untuk hewan yang kecilnya, tapi kita samakan dengan kucing. Kalau 0,02 itu sangat sangat kecil banget teman-teman, cuman 2 strip garis kecil, itu nggak kelihatan. Kalau 3 kilo bobotnya berarti cuma 0,06. Tapi itu kurasa karena aku sudah lama banget menggunakan Wormectin ini, tidak ada efeknya buat kelinci. Nah jadi aku menggunakan untuk indukan itu biasanya 0,2 atau sampai 0,3. Nah biasanya kalau untuk perawatan aja, perawatan kelinci saja itu aku menggunakan 0,2. Tapi kalau kelincinya yang kena scabies parah itu biasanya aku 0,3. Sebenarnya ini bisa-bisa aja ya teman-teman semuanya coba-coba sendiri di kandang teman-teman semua. Tapi aku sendiri itu menggunakan 0,2 dan 0,3 untuk indukan. Nanti untuk 2 sampai 3 hari lagi itu disuntik lagi, biasanya dosisnya aku turunkan agar kelinci tidak kebal dengan obat itu. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Karena memang nanti ini ada perdebatan, kok banyak banget makainya, kok bisa segini, kok bisa segitu. Karena memang ya kebiasaan sendiri di kandang kita masing-masing. Oke, ini aku mau nyuntikkan dulu Wormectinnya. Biasa ya teman-teman, nyuntiknya itu biasanya di bagian punggung sini, nyuntiknya di bawah kulit, di atas daging. Nah biasanya aku nggak begitu dekat dengan ini karena biasanya di sini tuh meninggalkan bekas korengan. Nah aku biasanya agak ke belakang sedikit di sini. Kita cubit aja kulitnya sedikit. Nah, ntar karena aku itu kanan, jadi aku nggak bisa ini. Nah, gini aja. Oke, ini udah selesai untuk nyuntik ininya, nyuntik Wormectinnya. Sekarang kita suntik dengan menggunakan Ovalumon. Sorry, bukan Ovalumon tapi B-kompleks. Maaf ya, aku salah sebut. Bukan Ovalumon tapi B-kompleks. Ini untuk daya tahan tubuhnya nanti ya teman-teman, membantu penyerapan nutrisi pakannya juga bisa membantu ini. Kemudian untuk membantu kesehatan dari kelincinya. Oke, ini kita suntik aja di bagian, kalau ini harus masuk daging ya teman-teman ya. Harus masuk daging, tembus daging. Oke, ini udah selesai. Aku lakukan treatment sebelum dia dikawinkan. Nah, nanti tinggal lagi untuk minumnya itu aku menggunakan jamu untuk kesehatan kelincinya sehingga nanti badannya tetap hangat, tetap menambah nafsu makannya. Jadi nutrisi yang diserap oleh tubuhnya itu menjadi baik sehingga nanti ketika hamil anaknya juga bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, ini langsung aja kita coba untuk kawinkan kelincinya. Oke, ini proses perkawinan ya teman-teman. Nah, ini udah selesai di treatment tadi, kemudian langsung dikawinkan ke kandang jantannya. Oke, ini kita tunggu sampai 1-2 kali penetrasi, nanti baru kita ambil betinanya supaya meyakinkan kalau nantinya perkawinannya tuh berhasil. Jika hanya 1 kali biasanya ya kita
cukup ragu ya teman-teman, nanti ini berhasil atau tidak, karena kita menunggunya juga cukup lumayan, 2 minggu 14 hari baru kita palpasi. Jadi kalau kena 2-3 kali itu lebih meyakinkan kita ya teman-teman ya. Oke, ini penetrasi yang kedua ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah 2 kali seperti ini ya, aku rasa sudah cukup meyakinkan kalau perkawinannya ya insya Allah akan jadi dan berhasil, indukannya akan mengisi. Nah oke, ini udah selesai yang pertama, nanti tinggal yang kedua ataupun yang lainnya nanti aku tunggu juga, aku lihat gitu yang lainnya ini mana yang birahi. Jadi mana yang birahi itu yang aku kawinkan dulu tanpa disuntik hormon estrogen tadi. Jadi kalau yang belum birahi biasanya nanti bakalan aku suntik untuk meningkatkan hormon estrogennya sehingga besok dia siap untuk dikawinkan. Oke teman-teman, jadi itu tadi caranya aku memanajemen atau mempersiapkan, mengatur persiapan kelinci sebelum dikawinkan. Nah ini tinggal proses kawinnya aja satu-satu lagi. Nanti aku cari mana yang udah birahi dan mana yang belum. Jika belum nanti bakalan disuntik dengan hormon estrogen. Kalau yang udah nanti ya tinggal dikawinkan aja dengan jantannya. Oke gitu ya teman-teman ya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang baru saja beternak kelinci. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.